Baik, pemirsa podcast dan juga pendengar, salam jumpa kembali di podcast RRI Manokwari. Dan puji Tuhan, kita semua boleh diberikan kesehatan dan juga pastinya mengucap syukur atas nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, secara khusus di kesempatan malam hari ini, saya tidak sendiri, saya Nelly Manusuara akan bersama dengan Anda selama 15 menit ke depan. Saya bersama dengan Izin. Iya. Kayaknya lebih enak kalau Pak Hendra yang ngomong. Betul. Perkenalkan diri sendiri. Terima kasih. Nama saya Rendra. Kalau asal saya sih kalau bisa dibilang mix nih. Jadi aslinya orang tua itu dari Nusa Utara. Tapi stay di Manado. Begitu. Nah, kemudian kuliah, sekolah, setelah itu puji Tuhan ke Manokwari. Iya. Baik, Pak Nando, terima kasih sudah memberikan kami waktu di tempat yang luar biasa ini. Sama-sama. Iya, tadi sempat waktu masuk ke sini kita lihat namanya tuh Matoa Fun Fishing. Iya, betul. Matoa Fun Fishing, saya jadi tertarik nih. Matoa Fun Fishing, ternyata setelah masuk ke dalam bukan itu aja. Bisa kita lihat yang lain lagi seperti penginapan. Sebelum kita berjalan lebih jauh lagi, tadi sempat kita bincang-bincang bahwa tempat ini sudah ada sejak di tahun 2011, tetapi mulai dibuat usaha di tahun nanti yang lebih jelasnya lagi, Pak Rendra silakan. Iya, jadi Matoa Fun Fishing ini kita running betul-betul jalan itu sekitar 2019-2020. Sebenarnya 2019 sudah jalan, cuman karena 2019-2020 itu COVID, jadi kita running betul-betul itu nanti sekitar 2020 pertengahan sampai 2020 akhir lah. Makanya dibilang bisa running, langsung running karena libur, tiba-tiba PPKM lagi, orang masuk lagi. Jadi kita mau dibilang waktu pastinya masuk itu kurang lebih masuk ke pasar itu kurang lebih sekitar 2019-2020 lah. Memang kalau masa-masa itu memang apalagi di seperti tempat-tempat seperti ini memang banyak kurangnya pengunjung. Betul. Dan untuk strategi apa setelah lepas dari COVID itu mulai ini? Iya. Jadi setelah COVID kita mungkin kebanyakan customer yang datang itu ya masih customer lokal. Kebanyakan kalau kita di sini kan customer itu memang dari kota, Bu. Dari kota. Nah, secara strategi sih kita nggak punya strategi khusus ya. Cuma ada beberapa treatment ke customer. Tapi karena pengaruh COVID ini orang nggak bisa berkumpul banyak. Jadi ya kita mengalir. Jadi orang satu-satu datang. Akhirnya mulai rame. Baik, di sini fasilitasnya apa aja nih? Jadi fasilitas di sini kita kalau orang dengar Matoa Fun Fishing berarti kan pikirannya ini tempat mancing tempat saja. Mancing makanya. Tapi kalau di sini sebenarnya kita ini lebih fokus ke rumah makan. Lebih fokus ke rumah makan. Jadi rumah makan di sini kita punya resto. Jadi kalau misalnya orang dari kota itu mau cari ikan fresh, biasanya memang mereka datang cari ke sini. Nah, kenapa kita fokus ke rumah makan? Karena memang kita ternak ikan itu kita jual sendiri, Bu. Dan untuk ke pemancingan ini, ikannya ini dia dapatkan dari mana? Nah, jadi kalau untuk ikan, apakah ada kolaborasi dengan? Ada. Jadi kalau untuk ikan itu di luar kita bibit sendiri, kita pembesaran sendiri, kita masih serap hasil peternakan petani-petani lokal di sekitaran SP sini. Karena kalau untuk demand sebenarnya untuk ikan itu lebih banyak permintaan daripada produksinya. Karena terus terang kalau kita biasanya itu malah awal tahun atau pas Natal, tahun baru, kemudian Lebaran, justru malah
kita kurang stoknya, Bu. Kurang stok ya? Iya, kurang stok. Jadi apa namanya? Dan untuk biasanya biar lepas gitu aja atau ada alternatif lain? Kalau memang sudah kekurangan dengan banyaknya pengunjung. Biasanya sih, Bu, kalau kita begini. Jadi di luar kita pelihara sendiri, kita juga ambil dari petani-petani lokal. Nah, tapi itu petani lokal pun rata-rata masih belum mampu produksi banyak juga. Jadi terbatas. Jadi permintaan untuk ikan ini jauh lebih besar daripada produksinya. Jadi biasanya itu bulan-bulan kayak misalnya Natal Tahun Baru, Januari, Februari, Maret ini stok ikan ini biasanya agak kurang. Terus setelah Lebaran biasanya itu 1-2 bulan lagi itu berkurang. Di sini biasanya ramainya di setiap momen-momen apa seperti tadi Pak Rendra bilang Lebaran, Natal, Tahun Baru. Jadi kalau kita di sini kalau kita lihat sebenarnya mungkin sama kayak tempat hiburan-hiburan tempat rekreasi keluarga yang lain. Biasanya memang kita di sini rame itu pas libur anak sekolah kayak kemarin. Kemudian Lebaran, Natal, Tahun Baru itu biasanya memang kita full booking itu 1 minggu, 2 minggu. Biasanya malah untuk Natal Tahun Baru itu kita 1 bulan sebelumnya sudah full. Iya. Udah di booking duluan. Dan untuk fasilitas kamarnya ada berapa? Jadi fasilitas kamar nanti Ibu bisa lihat sendiri. Kalau fasilitas kamar itu kalau kita bandingkan dengan hotel, sebenarnya kita ini bintang 3+. Bintang 3. Iya, bintang 3+ karena fasilitas itu kurang lebih sama dengan hotel bintang 4. Cuma ya itu, karena kita di area sini ini masih ada beberapa kekurangan masalah listrik dan lain-lain. Biasanya itu juga jadi trouble untuk kita. Dan ini saya lihat juga di samping kiri ini ada tempat permandian juga. Berarti masih satu area. Satu area. Iya. Jadi kolam renang ini kita sediakan untuk fasilitas tamu yang nginap, Bu. Jadi fasilitas tamu yang nginap dia sudah include juga dengan kolam renang. Kenapa nih nggak dijadikan satu di sini? Mesti terpisah di tengah dengan jalan. Ketersediaan lahan, Bu. Oh iya. Iya. Jadi karena lahan yang tersedia di sebelah situ, dan kita juga biasanya kan kalau orang mancing itu bawaannya pengen tenang, nggak terlalu ribut. Tapi kalau kita satuin sama kolam renang, ini anak-anak biasanya teriak-teriak. Nah itu biasanya takutnya mengganggu bapak-bapak. Jadi biasanya kalau kita bilang di sini hiburan di Matoa Fun Fishing itu kita lengkap ya. Jadi bapak-bapak datang mancing, ibu-ibu datang bawa anak mandi kolam. Kalau misalnya bapaknya mancing udah kemalaman ya sudah nginap aja sekalian. Oh, berarti iya. Dan kalau yang nginap free juga ke sana. Iya. Kalau untuk free ya? Free. Jadi kalau untuk fasilitas kolam renang itu sudah termasuk dari fasilitas villa kalau kita bilang. Jadi kesimpulannya itu runningnya di tahun 2019 ke 2020. Iya, betul. Iya. Dan kalau boleh tahu Pak Rendra yang jadi dikatakanlah yang masih harus dibenahi nih. Sebenarnya kalau masih mau dibenahi, kita sih kalau dari kitanya ke customer kita sudah berusaha maksimal. Cuma ya itu masih ada beberapa yang komplain. Iya. Nah, jadi biasanya paling banyak yang komplain sih masalah ini, Bu. Kalau kita di sini kan ya kita tahu sendiri karena ketersediaan listrik di SP ini beberapa bulan terakhir ini agak bermasalah. Jadi biasanya kan kita sediakan water heater untuk di kamar, cuma karena pasokan listrik dari PLN yang tidak cukup, jadi ada beberapa fasilitas itu yang kita kurangi untuk customer untuk sementara. Karena sebenarnya bukan dari kitanya, karena pasokan listrik normal itu tidak bisa masuk. Karena kalau saya dengar, ini saya tidak tahu pasti, tapi dari pendengaran saya katanya ada pembangkit yang tidak normal. Jadi akhirnya pasokan listrik ke kami juga tidak normal. Jadi itu mempengaruhi beberapa hal juga di
kami juga. Iya, saya juga sempat lihat tempat ini di market di Facebook nih. Oke. Kira-kira via apa aja nih? Apakah ada IG-nya juga? Ada. Jadi kalau kita ada Instagram itu IG itu @matoavanfishing. Kalau Facebook sama juga @matoavanfishing. Jadi untuk order booking, untuk tanya-tanya saja kita bisa di Facebook sama IG. Oh, bisa langsung kalau mau order bisa langsung telepon juga. Bisa langsung telepon juga. Mungkin di nomor yang nanti kita cantumkan. Oke. Ya, baik. Sebelum kita tutup podcast, saya mau tanya lagi nih buat Pak Rendra. Harapan Pak Rendra untuk tempat ini nih, supaya bagaimana nih biar kan pasti yang tahu tuh ada di seputaran Kota Manokwari aja nih. Mungkin betul. Kan pasti impian Pak Rendra itu bisa menjangkau keluar nih, bisa diketahui banyak orang sehingga ketika orang dari luar Kota Manokwari mau datang berlibur, mereka sudah punya satu tempat yang bisa mereka stay nih. Oh, saya harus ke Matoa Fun Fishing nih, karena saya sudah lihat. Jadi mungkin ada apa nih yang bisa Pak Rendra buat supaya memancing orang itu bisa datang ke sini? Jadi sebenarnya kalau yang selling point untuk Matoa di sini sebenarnya itu kenyamanan dengan alam. Jadi kalau mungkin orang-orang yang tinggal di kota, hiruk pikuk pekerjaan di kota, nah dengan datang menghabiskan weekend di sini dengan keluarga, kita harapkan tamu yang datang itu akan pulang nanti dengan kebahagiaan. Iya, tentu saja. Iya. Baik, itu aja. Iya, itu saja. Baik, pemirsa podcast di manapun berada, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Rendra selaku manajer di Matoa Fun Fishing. Ya, Pak Rendra nanti jangan bosan-bosan ya menerima kami kalau mau permintaan podcast lagi. Iya. Baik. Demikian, dan kita berharap nanti kita akan jumpa lagi, tentunya masih berkaitan dengan tempat-tempat wisata yang kalau kita telusuri, Papua itu banyak tempat yang luar biasa ya, dan salah satunya ada di Matoa Fun Fishing ini. Baik, saya Nelman Sora, sampai jumpa. Kasih Pak. Oke, terima